Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan sekolah fikih muamalat dengan melanjutkan pembahasan harta haram muamalat kontemporer karya guru kami Dr. Ustadz Irwandi Tirmizi, Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi hafizallahu taala, di mana kita akan mengkaji, kita sudah mulai masuk pada rincian-rincian harta haram. Kali yang pertama yang kita lihat adalah zolim terkait hak Allah, artinya ada yang menyebabkan harta kita menjadi haram karena kita berbuat zolim, dan ini terkait dengan hak Allah. Apa itu? Kali ini kaitannya dengan zakat. Silakan lihat di deskripsi ya, di channel Rumaiso TV ya. Kalau ada yang melihat lewat medsos Rumaiso atau channel yang lain, nanti bisa lihat rekaman video ini. Di deskripsinya itu ada, saya sertakan unduh buku panduan zakat minimal 2,5%. Ini buku kami tentang zakat ya. Terus ada juga, silakan bergabung dengan grup Telegram ya, kami sediakan untuk grup Telegram untuk melihat ringkasan dari kajian ini. Saya biasanya sertakan ringkasannya di situ ya, kalau saya catat saya taruh di situ, dan di situ juga bisa sarana konsultasi. Biasanya setelah kajian ini jam 7 gitu saya buka, tapi hanya membuka pertanyaan, nanti jawabannya menyusul ya. Bisa dimanfaatkan itu untuk grup tadi, ada di deskripsi YouTube ya. Dan nantinya kita akan bahas pagi ini, saya singgung sedikit dari buku ini untuk melengkapi, karena di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer cuma menyinggung tentang perihal zakat dari sisi orang yang enggan bayar zakat, orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal kalau kita bahas zakat itu ada terkait dengan rukun dan syarat-syaratnya ya, terkait dengan syarat dan rukunnya, juga terkait dengan cara mengeluarkannya, begitu kapan, bagaimana, apa yang mesti dipenuhi baru kita keluarkannya itu berapa persen, sampai pada penyaluran zakat tersebut. Kalau di sini cuma membahas tentang pengelolaan zakat dan penyalurannya saja. Nah, baik. Ya, karena itu yang terkait dengan harta haram ya. Kita lihat dulu di halaman 44, kita bacakan. Kalau ada tambahan tentang zakatnya yang perlu saya terangkan, saya ambil dari buku Panduan Zakat Minimal 2,5%, sudah tersedia dalam bentuk e-book, ada di website rumaiso.com. Bisa cari dengan kata kunci Panduan Zakat Minimal 2,5%. Baik. Sekarang kita lihat harta haram, zakat yang tidak ditunaikan. Ini yang terkait dengan kezaliman terhadap hak Allah. Kezaliman terhadap hak Allah. Baik, dibaca halaman 44. Harta haram, zakat yang tidak ditunaikan. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rizki mereka seluruhnya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizki. Hud ayat 6. Terus, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Al-Ankabut ayat 60. Ya. Terus, sebagian manusia memperoleh rizkinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Mereka adalah kaum buruh, pegawai, dan orang upahan. Nah, yang perlu dipahami terlebih dahulu, ya, kita harus yakin rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Rizki kita semuanya, rizki kita sudah dijamin oleh Allah.
Nah, sebagian manusia itu memperoleh rezekinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Ada situ kaum buruh, pegawai, dan orang upahan. Terus. Dan sebagian manusia mendapatkan rezekinya dari harga barang yang mereka hasilkan. Mereka adalah kaum produsen dan petani. Nah, di situ ada produsen petani, mereka jual barang mereka, hasil mereka. Petani jual hasil taninya. Kemudian para pedagang, produsen itu menjual barang-barangnya. Ya, terus. Dan ada sebagian manusia yang mendapat rezekinya dari keuntungan selisih harga barang yang mereka beli dengan harga barang yang mereka jual. Mereka adalah kaum pedagang. Nah, itu pedagang dari selisih modal yang mereka pasang, kemudian keuntungan yang mereka itu peroleh. Terus. Dan juga ada sebagian manusia, rizki mereka bukan karena barang atau jasa yang mereka berikan kepada pihak kedua, akan tetapi karena status mereka sebagai kaum fakir dan miskin, rizki mereka berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Nah, kalau rizki sudah dijamin, namun masalahnya ada mungkin orang yang tidak bisa bekerja atau sudah bekerja namun kebutuhannya tidak terpenuhi, atau dia punya masalah hidup, terlilit utang sehingga dia jatuh fakir miskin ya. Jadi ada orang yang fakir dan miskin, Allah jamin rizkinya, Allah jamin rizkinya itu lewat orang-orang kaya. Lewat orang-orang kaya. Lewat harta zakat. Ya, lewat harta zakat orang-orang kaya. Allah jamin rizkinya di situ. Allah berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa yang tidak mau meminta. Ya, Quran surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta mereka itu tersedia bagian tertentu lisail pada orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Dia punya harga diri, dia tidak mau minta, dia mau kerja namun kebutuhannya tetap tidak bisa terpenuhi. Terus ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang merupakan rizki para kaum lemah telah ditentukan Allah persentasenya pada harta orang kaya. Maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak pemilik harta. Nah, lihat ya, zakat yang merupakan rizki, tadi ya, rizki fakir dan miskin, telah ditentukan oleh Allah. Telah ditentukan oleh Allah persentasenya. Ya, berapa persen itu? 2,5%. Ada yang 5%, ada yang 10%. Ya, ada yang 20%. Telah ditentukan oleh Allah persentasenya. Sehingga zakat ini tidak boleh dikeluarkan semau kita. Tidak boleh dikeluarkan semau kita. Yaitu tidak boleh semaunya orang kaya. Saya mau, sudahlah, saya sedekahkan saja. Oh, nggak bisa, ada ketentuannya. Ya, ketentuan zakat tadi ada angkanya, ada 2,5%, 5%, 10%, 20% gitu. Makanya di dalam buku panduan zakat tadi saya katakan panduan zakat minimal 2,5%, karena minimal zakat itu 2,5%. Ya, terus. Bila mana diketahui bahwa zakat bagi fakir miskin sama artinya dengan upah bagi seorang pekerja dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual, maka sebagaimana Allah mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh namun menunda-nunda upahnya atau sama sekali tidak diberikan, maka Allah juga mencela orang-orang yang menahan rizki kaum du'afa. Nah, kalau ada majikan menunda, ya, ada majikan menunda membayar gaji pegawainya, ditunda berbulan-bulan. Ini kan zolim. Ini zolim pada pegawai. Ya, ini zolim pada pegawai. Maka
Kalau orang kaya juga, orang kaya juga ia tunda membayar zakat, enggan bayar zakat. Berarti sama tadi ya, berarti ia telah menzolimi orang miskin. Ya, ia telah menzolimi orang miskin. Ya, terus. Pencelaan terhadap orang yang menahan upah buruh dapat dicerna oleh logika dan naluri manusia. Akan tetapi pencelaan terhadap orang-orang yang menahan rizki fakir miskin tidak demikian halnya. Nah, lihat ya. Kalau buruh belum digaji, wah ini kalau zaman saat ini itu bisa didemo habis-habisan itu. Namun kalau orang miskin itu belum dikeluarkan zakat, nah tidak ada yang bertindak seperti itu. Karena tidak merasa kalau dia ini telah zolimi orang miskin dengan nahan-nahan harta seperti itu. Dia tidak keluarkan zakatnya. Jadi ya sama seperti buruh yang belum diberi gaji. Padahal keringatnya sudah keluar. Sama keadaannya seperti itu. Terus oleh karena itu, Islam datang mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat dan menjadikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta mengancam dengan siksaan yang berat bagi orang yang tidak menunaikannya. Dikarenakan orang yang menahan zakat telah menzalimi pihak kaum du'afa yang tidak berani mengambil rizki mereka yang berada di genggaman orang-orang yang kaya. Nah, telah zolim. Orang yang enggan bayar zakat ini telah zolim pada orang-orang miskin. Karena kan orang miskin gak mungkin paksa orang kaya untuk keluarkan zakatnya untuk dia gitu. Itu haknya dia tidak mungkin paksakan gitu. Namun mungkin ada hukuman sosial yang orang kaya ini terima. Sering dirampok, orang miskin cemburu padanya, mungkin dia dipalakin. Ya. Ada saja cara-cara seperti itu ya. Karena memang kecemburuan sosial gitu. Ya. Beda kalau dia dapati orang kaya yang peduli ya. Orang kaya yang peduli. Artinya sering bantu orang gitu. Enggak mungkin dia apa-apain itu. Nah, maka dari sini kita lihat kalau orang kaya yang menahan zakat, dia telah menzolimi kaum du'afa. Dia telah menzolimi kaum miskin. Karena orang miskin tidak mungkin ngambil harta yang seharusnya jadi haknya itu pada orang-orang kaya tadi. Nah, terus sungguh kezaliman yang sangat besar jika kaum fakir tersebut tidur dengan perut lapar dan badan tidak terbalut kain, sedangkan rizki mereka telah ditentukan Allah pada harta orang-orang kaya di sekeliling mereka, cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Namun orang-orang kaya tersebut tidak memberikannya. Nah, asalnya ini ya, ingat ya, asalnya harta zakat itu menutupi kebutuhan pokok orang-orang miskin. Maka ini dari sisi penyaluran zakat yang tepat tuh seperti ini. Menutupi kebutuhan pokok orang-orang miskin. Padahal kita tahu zakat itu ditunaikan setahun sekali. Karena menunggu haul. Taruhlah dia biasanya menunaikan pada Ramadan 1441 Hijriah dia sudah keluarkan zakat hartanya, maka nanti akan ketemu lagi dengan Ramadan 1442 Hijriah dia keluarkan zakat lagi. Nah, jadi zakat ini tentunya kebutuhan pokok gimana? Setahun. Karena bertemu dengan kewajiban zakat lagi kan setahun itu. Maka orang-orang miskin dapat dipenuhi kebutuhannya seperti itu. Coba kalau semua orang kaya di Indonesia menutupi kebutuhan satu orang miskin, dia tanggung deh. Insya Allah pengentasan kemiskinan itu bisa jalan. Dia pegang satu orang miskin, dia kasih harta zakatnya untuk orang ini, nah itu akan tertutupi itu dengan izin Allah. Nah, Nabi SAW bersabda, Inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim qadral ladzi yasa'u fuqara'ahum wa la yujhadal fuqara'u illa idza ja'u wa urru mimma yasna'u aghniya'uhum ala wa innallaha muhasibuhum yaumal qiyamati hisaban syadida
wa mu'adzibuhum adzaban nukra. Baca hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Al-Haytami. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang muslim yang kaya zakat yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir, dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, orang-orang kaya yang tidak berzakat, dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Nah, akan menyiksa mereka dengan siksaan yang apa? Yang pedih. Nah, lihat ya. Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang muslim yang kaya, yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian, melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka orang kaya yang tidak berzakat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Maka ada bagian orang miskin di situ tidak dikeluarkan, berarti zolim, dan zolim ini berhak untuk mendapatkan siksa di neraka. Nah, terus. Demi menjaga martabat dan harga diri kaum duafa, Allah tidak memerintahkan mereka untuk datang meminta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang yang wajib zakat. Akan tetapi Allah memerintahkan pihak yang berkuasa atau pemerintah yang mengambil hak para kaum duafa dari harta orang kaya dan menyerahkannya kepada mereka. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Nah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, ini satu pelajaran penting dari At-Taubah ayat 103 ini ya, tentang zakat. Ini saya simpulkan cara zakat sebentar ya. Kan dalam ayat disebut khudh min amwalihim, khudh. Ambillah dari harta mereka. Ini kan orang kaya ya, ini orang kaya. Nih, ini ambil hartanya. Hartanya diperoleh baru serahkan pada orang miskin. Coba. Ya, ini orang kaya ya. Ambil hartanya, kemudian serahkan pada orang miskin. Nah, misalnya ada kasus nih, orang miskin ini ternyata punya utang pada si kaya. Lalu orang kaya ini punya kewajiban keluarkan zakat. Nah, boleh atau tidak di sini? Ini utangnya tadi, ini misalnya ada 10 juta lah. Utang. Pas di sini orang kaya ini punya kewajiban keluarkan zakat 10 juta juga. Boleh atau tidak orang kaya ini cuma ya sudah ya, utangmu lunas. Kan saya punya kewajiban zakat, saya mau serahkan padamu gitu. Nah, yang lebih ahsan adalah gini, harta ini kan milik orang miskin. Maka 10 juta ini tetap kasih ke dia. Karena disuruh ambillah. Ayat itu kan tadi disuruh ambillah. Jadi keluarkan dulu. Jangan langsung main impas gitu, enggak. Jangan langsung ini 10 juta, sudah ya. Nah, jadi enggak ada apa-apa yang keluar kan berarti.
Disuruh ambil. Kalau praktek ayat itu ambillah. Maka 10 juta itu keluarkan. Kasih ke orang miskin. Terus sambil tagih gini. Ya. Gimana? Nah, ini misalnya dia cuma punya masalah ini saja miskinnya ya. Taruhlah dia punya orang berutang lah. Kalau saya mau sebut orang miskin nanti. Kok orang miskin bisa punya uang begitu. Nah, ini ada orang gitu ya. Nah, kasih ke dia ini, orang A ini. Ya. Kemudian bilang kepada dia, kemarin kan kamu punya utang ke saya. Ini zakat saya, ini saya serahkan. Gimana utangmu? Mau dibayar atau tidak? Nah, bisa jadi dari 10 juta ini, dia keluarkan dulu. Nah, iya saya bayar. Maaf, kemarin saya belum punya uang. Sekarang saya sudah punya harta zakat darimu. Saya bayar kamu 5 juta. Kenapa tidak bisa langsung impas-impas saja gitu? Enggak ya, karena disuruh ayat ini khus min amwalihim. Ambillah dari harta zakat mereka. Nah, ini ada satu pembahasan di rumaiso.com. Saya bahas ini. Saya sertakan linknya. Ini ada utang diambil dari zakat kita. Itu. Yang di YouTube bisa lihat linknya dan buka. Gitu. Nah, seperti itu tidak boleh. Yang ada dia keluarkan dulu, orang kayak ini keluarkan dulu, bilang sama orang miskin, gimana nih kamu punya utang? Ini saya bayar zakat saya ya. Nah, terus sambil orang kayak ini bilang sama si A yang berutang tadi, ya, itu saya sudah bayar zakat padamu. Gimana utangmu kemarin, mau dibayar atau tidak? Nah, kalau dia misalnya tidak ada kebutuhan penting dari 10 juta ini, dia kan bisa bayar. Ini 5 juta, ya saya lunasi dulu. Nanti yang lainnya saya cari, saya usaha lagi. Kalau ada, saya akan berikan lagi. Itu praktek dari surat At-Taubah ayat 103. Lihat pembahasannya, ada link yang saya sertakan di channel Rumaiso TV di YouTube. Itu ada pembahasannya dari para ulama. Ya. Nah, terus perintah untuk menarik zakat. Perintah untuk menarik zakat dalam ayat di atas ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga pemimpin pemerintahan Islam kala itu. Bila orang yang wajib zakat menunda menunaikan rizki fakir miskin ini, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah lihat ya, bila orang yang wajib zakat menunda menaikkan rizki pada orang miskin, maka Islam menjatuhkan sanksi. Islam itu menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Dipaksa dia pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Jadi lihat di sini yang menarik zakat ini kan amil. Amil punya otoritas untuk menarik. Jadi kalau para ulama lihat dari isyarat kalimat tasarrufan di sini, ini sebut amil zakat itu karena dalam ayat itu disebut dengan amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha. Atau bait 60 ya, nanti dicek. Amil berarti sifat amil zakat itu satu amil bekerja. Ya, dia itu bekerja. Yang kedua, 'alaiha punya otoritas. Dari sini ya, bisa memaksa. Jadi kalau tidak bayar zakat, nah hartanya bisa disita tadi itu. Seperti cerita di sini. Hartanya bisa disita. Tidak bayar zakat, hartanya bisa disita.
punya otoritas ini tentu saja ada penunjukan dari penguasa. Ada penunjukan dari penguasa. Ya, ada penunjukan dari penguasa di situ. Akhirnya dia punya otoritas tadi bisa memaksa. Kalau orang itu ngangkat dirinya sendiri sebagai amil dan dia itu cuma duduk saja, ada orang datang kemudian ini, dia gak disebut amil di sini. Gak ada punya otoritas bisa memaksa seperti itu. Dia tidak disebut amil. Sehingga kenapa sampai motong-motong zakat gitu? Kalau dia amil zakat dia dapat berhak dari harta zakat tadi gitu ya. Dia kan tadi bisa menyita gitu. Kalau nggak ada wewenang ini, kenapa sampai motong zakat? Dia ngambil jatah dari situ. Ini kemarin ada yang pernah menanyakan, dia kerja di tempat yang mengelola zakat seperti itu. Ada orang zakat 8 juta rupiah. Apa hak ambil zakat dia ambil 1 juta rupiah untuk dia? Apa hak dia di sini? Sedangkan 8 juta ini dia masih bagi ke 1000 orang misalnya. Atau 100 orang lah. Dia masih bagi kepada 100 orang. Dia sendiri dapat utuh 1 juta rupiah. Itu baru satu muzaki itu yang keluarkan. Padahal dia kalau dari sisi syarat disebut ambil zakat, tidak. Dia bukan amilina alaiha, itu ngangkat dirinya sendiri kok. Kenapa dia potong zakat? Bukankah orang miskin lebih berhak di situ? Orang miskin gak pernah makmur, dia yang makmur sendiri. Nah itu amil zakat ya. Saya ingin terangkan dari penjelasan Ustaz Irwandi di situ. Terus Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmata min azamati rabbina. Barang siapa yang enggan menunaikan zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya. Hal ini merupakan ketetapan Rabb kami. Terus, jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat, barang siapa yang enggan menunaikan zakatnya, maka akan kami tarik zakatnya. Tarik zakatnya, bisa paksa di situ. Menyita setengah hartanya, berarti paksa di situ. Karena asalnya kan harta orang nggak boleh diganggu. Namun kalau ditarik seperti ini ya, berarti dia lakukan kesalahan. Dan orang yang menariknya tentu saja punya wewenang untuk menarik dong. Nggak boleh sembarang orang. Hal ini merupakan ketetapan Rabb kami. Hadis riwayat Abu Daud, sanad hadis ini hasan. Terus jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat berjumlah banyak dan membentuk sebuah kekuatan, maka darah pun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah memerangi mereka demi memperjuangkan hak fakir miskin. Sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Nah, sampai diperangi itu orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Terus dari keterangan di atas sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram, karena harta zakat itu telah ditentukan Allah sebagai hak fakir miskin. Ya, jadi dari penjelasan ini kita simpulkan zakat yang tidak ditunaikan. Ya, zakat yang tidak ditunaikan itu masuk harta haram. Zakat yang tidak ditunaikan itu masuk harta haram. Karena harta zakat itu telah ditentukan Allah, karena harta zakat itu telah ditentukan Allah sebagai jatah rizki untuk fakir miskin. Terus, dan harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan. Nah, harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan tadi. Terus, diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Man adda zakata malihi
faqad dzaba anhu syarruhu. Barang siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Nah, man adda zakata mali, siapa yang tunaikan zakat hartanya, maka telah hilang kejelekan dari hartanya. Berarti kita simpulkan tadi ya, ini zolim. Nah, sekarang cara membersihkan harta haram ini bagaimana? Ya, baca. Harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung jumlah zakatnya sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat tentang zakat. Jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepatnya setelah sebelumnya bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi serta menyesali perbuatannya. Ya. Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, harta haram ini tetap berada dalam tanggungannya dan wajib berniat untuk mengeluarkannya seandainya Allah memberikan rizki kepadanya. Jika dia wafat dalam keadaan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, lihat ya cara membersihkan harta ini. Yang pertama dibersihkan dengan cara menghitung jumlah zakatnya dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat. Nanti kita akan lihat sekilas, nanti saya akan jelaskan tentang ketentuan syariat terkait hitungan zakat tersebut. Jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan cepat. Berarti dibersihkan dengan cara menghitung jumlah zakatnya, lalu dikeluarkan segera. Dengan bertobat kepada Allah. Ini dalam rangka tobatnya seperti itu. Berjanji tidak mau mengulangi lagi. Nah, jika hartanya itu lenyap atau berkurang, maka harta haram ini masih tetap tanggungannya. Harta haram ini tetap jadi tanggungannya. Ibaratnya ya utanglah kepada orang miskin. Dia utang pada orang miskin. Ya, utang pada orang miskin. Terus jika dia meninggal. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Karena Allah berfirman, Min ba'di wasiyati yusi biha audain. pembagian-pembagian tersebut untuk ahli waris sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. An-Nisa ayat 11. Terus ayat di atas. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat. Sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya. Nah, lihat ya. Ini jika hartanya itu lenyap tadi terus. Jika dia meninggal. Ya, jika dia meninggal dunia, maka masih jadi utang dari si mayit. Masih jadi utang dari si mayit. Jadi gini. Harta peninggalan, ingat ya, harta peninggalan akan dikeluarkan untuk urutannya ya. 1. Pengurusan jenazah. 1. Pengurusan jenazah. 2. Bayar utang. Termasuk ada di sini yang kita bahas, utang zakat. Pengurusan jenazah terus bayar utang, termasuk sini utang zakat ya. Terus 3. Wasiat. Wasiat namun tidak boleh lebih daripada sepertiga harta.
Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Baru yang keempat, ini terakhir, waris. Sebagai warisan. Harta peninggalan 1 miliar. Maka salurkan dulu untuk ini. Jika ada sisa lagi nanti untuk ini. Bayar utang, kalau ada sisa lagi. Ada wasiat enggak untuk ini? Kalau ada sisa baru untuk waris. Waris terakhir. Jangan jadikan waris nomor 1 gitu. Bisa jadi kan harta peninggalannya 1 miliar. Utang 990 juta. Harta waris 1 miliar. Utang 990 juta. Sisa 10 juta saja tuh warisan. Jangan mikir 1 miliarnya untuk waris. Harta peninggalan seperti itu ya. Maka jika harta zakat itu belum tunaikan, nah itu ada diambil dari harta peninggalan tuh. Masuk nomor 2. Ada utang zakat. Nah, dari bahasan ini kita simpulkan gini ya, pemirsa sekalian. Mengikuti sekolah fikih muamalat. Ya. Kita lihat kalau ini ada harta kita ingin keluarkan zakat ya. Ini ada syarat-syarat dulu. Baru nanti dikeluarkan pada waktunya. Ya, sebagaimana bayar utang itu ada waktunya kan? Ini ada waktunya juga. Terus di sini penerima zakat diserahkan pada penerima zakat. Ya, diserahkan pada penerima zakat. Gitu ya. Ada syarat-syarat zakat ini dulu. Saya ringkaskan sedikit untuk syarat-syarat zakat ini bisa diingat dan dicatat. Yang pertama, syarat zakat itu dimiliki sempurna. Harta itu dimiliki sempurna. Bukan lagi dalam bentuk piutang pada orang lain yang sulit kembali. Kalau bisa kembali ya berarti masukkan dalam hitungan. Ya, dimiliki sempurna. Kemudian syarat yang kedua, ini harta berkembang. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara jumlah maupun nilai ya. Artinya harta berkembang. Terus terkait harta lagi. Yang ketiga, telah mencapai nisab. Telah mencapai nisab. Misalnya nisab emas. Punya emas berapa? 20 dinar. 20 dinar emas ya ini ya. Ini emas. Sama dengan 85 gram emas murni. Jika ini sudah dicapai, berarti ada zakat untuk emas. Tapi kalau ini tidak tercapai baru 20 gram, maka tidak ada zakat. Sampai nisab dulu. Baru yang keempat, ya, telah mencapai haul. Bertahan selama haul. Artinya, dengan nisab yang tercapai ini, 85 gram sudah tercapai, ini bertahan 1 tahun Hijriah. Nah, 1 tahun Hijriah bertahan 85 terus. Atau nanti jumlahnya nambah. Yang penting tidak jatuh di bawah nisab. Baru syarat harta yang kelima adalah di luar
kebutuhan pokok. Syarat ini terpenuhi, dikeluarkan pada waktunya tadi. Ya, dikeluarkan pada haul. Misalnya haulnya saat ini bulan, ya, ini saat ini bulan mau masuk Muharram ya. Taruhlah masuk Muharram, dia itu kena zakat, maka dikeluarkan pada bulan Muharram. Keluarkannya berapa? Minimal tadi ada 2,5%. Nah, serahkan kepada penerima zakat. Di antaranya siapa? Fakir miskin. Coba perhatikan ini baik-baik. Ini dimiliki sempurna dulu harta tersebut. Ada yang misalnya tidak perlu dimasukkan seperti tabungan haji. Tabungan haji tidak perlu dimasukkan di sini. Kalau tabungan haji sudah disetor pada pemerintah ya tidak bisa ditarik lagi. Namun kalau dia baru tabungan haji dia tabung berjangka nanti baru setor, ya tetap dimasukkan. Hartanya berkembang. Maka tidak semua harta kena zakat. Saya punya rumah cuma ditempati saja gitu. Maka rumah tidak kena zakat. Punya motor tidak kena zakat. Punya mobil tidak kena zakat. Yang kena zakat itu harta yang berkembang. Karena Nabi SAW katakan, laisa 'alal muslimi shadaqatun fi 'abdihi wala farasihi. Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya. Budak tidak dikenakan zakatnya, ya, juga kendaraannya, kuda tidak dikenakan zakat. Jadi cuma pada harta tertentu. Terus yang ketiga telah mencapai nisab. Nah, ini kayak emas tadi. Kalau perak misalnya perak, kalau kita bicara perak, nisabnya 595 gram perak. Nah, kalau uang itu bagaimana? Karena entah kita setarakan dengan emas atau perak ya. Nisab mata uang. Kan entah nisab emas atau perak ya. Kalau nisab emas itu 85 gram emas ya. Atau pakai standar perak 595 gram perak. Nah, kalau pendapat yang paling kuat kita pakai dua-duanya. Mana yang duluan tercapai? Mana yang duluan tercapai dari dua harta ini, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak. Kalau 85 gram emas itu kalau kita samakan saat ini taruhlah 85 ini kali 1 juta ya. 85 juta rupiah. 595 perak itu paling sekitar 5.000 6.000. Taruhlah saya taruh harga 5.000 ah. Itu cuma sekitar 3 jutaan. Ya, taruhlah ya 3 juta lah. 3 juta tuh. Sekitar 3 juta rupiah. Mana yang dulu tercapai? 3 juta atau kalau paling 4 juta. Dan ini bertahan harta itu sudah tercapai nisab. Bertahan selama haul. Maka bayar zakat itu nantinya setahun sekali. Kecuali nanti zakat hasil pertanian. Nanti tiap kali panen. Bukan tiap bulan. Bukan dari gaji sudah dianggap keluarkan zakat. Gini saya ceritakan. Ini kelemahan kalau bayar zakat itu tiap bulan. Tiap bulan dia punya gaji misalnya 10 juta. Nah, sudah di atas nisab lah saya pakai kayak gitu ya. Ini kan 3 juta tadi ya. Dikali 2,5%. Dia keluarkan berapa? 250.000. Ya, 2,5% 250.000. Ternyata ini dia bekerja dan juga punya harta. Dia punya harta simpanan sebenarnya. Harta simpanannya itu 100 juta. Ini harta simpanan loh di tabungannya ini. 250.000 kali 10 saja baru 2,5 juta gitu. Ya. 2,5 juta. Dan dia punya harta ini tidak pernah dia keluarkan zakatnya. Padahal kalau mau hitung zakatnya harta simpanan ini 2,5%-nya itu 2,5 juta. Ini nggak pernah dikeluarin, dia cuma mikir gaji yang masuk. Taruhlah itu kotornya lah dia. Nggak adil dong. Taruhlah dia punya lebih daripada 100 juta, dia punya 1 miliar coba. Dia cuma mikir gaji ya yang 10 juta dia keluarkan zakatnya, adilnya di mana? Bagi yang keluarkan zakat dia bulan. Kan nggak adil seperti itu. Masih ada hak orang miskin di situ tuh belum dikeluarkan tuh dari harta simpanan.
Dikira sudah memenuhi syarat zakat tadi gitu. Enggak, haulnya haulnya diperhatikan. Nanti dikeluarkan 2,5% dari harta yang tersimpan. Total itu berapa? Ya, total itu berapa? Jadi perhatikan ini. Terus di luar kebutuhan pokok yang keluarkan tiap bulan, maaf ya, 10 juta ini gaji kotor, masih ada kebutuhan pokok, harusnya pakai dulu dong. Taruhlah kalau dia hidup di kota besar, dia punya kebutuhan pokok 8 juta. Ya cuma tersisa 2 juta dong. Taruhlah kalau untuk kebutuhan pokoknya habis, ya untuk kebutuhan pokoknya 9,5 juta. 500.000 ini untuk pegangan saja. Nah, gimana mau ditarik zakatnya? Nggak adil. Ustaz, nggak apa-apa kita keluarkan di awal saja. Bukan gitu. Mau sedekah saja. Kita kan lagi bahas zakat yang wajib. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, baru nanti pas haul itu keluarkan 2,5%, salurkan kepada 8 asnaf. Ya, penerima zakat. Kalau di buku ini kami terangkan di halaman 111. Nanti lihat di At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60. Allah itu katakan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, terus orang-orang miskin, terus amil zakat, terus para mu'allaf yang dibujuk hatinya, terus untuk memerdekakan budak, terus untuk orang-orang yang terlilit utang, yang ketujuh untuk jalan Allah, itu fisabilillah, dan yang kedelapan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan kemudian terputus perjalanan, ibnu sabil. Fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang ingin dilembutkan hatinya, yang terlilit utang. Yang keenam itu memerdekakan budak. Yang ketujuh itu untuk fisabilillah. Yang kedelapan itu untuk ibnu sabil. Gitu. Salurkan untuk ini. Itu tadi kita bahas ya. Ini sejatinya milik mereka kalau kita tidak keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan itu tadi yang tertahan tadi itu harta haram karena miliknya orang miskin, kita belum salurkan. Nah, sekarang kita bahas sedikit lagi pengelolaan harta zakat. Nah, sekarang ada yang menampung zakat. Taruhlah kita sebut amil tadi. Bolehkah harta zakat ini diinvestasikan? Dibaca. Pengelolaan harta zakat. Badan amil zakat resmi yang telah diakui oleh negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut pada para fakir miskin mustahik zakat. Apakah tindakan badan amil zakat ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk muamalat haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat. Karena ini pun udah pembagian zakat sebenarnya. Dia investasikan itu. Kan harusnya misalnya harta zakat tadi 8 juta ya. Dia investasikan itu, kalau ada keuntungan baru dia kasih pada orang miskin. Kan ada yang tertunda. Tidak tersalurkan 8 juta tadi. Terus. Terhadap yang berhak dan bila pengelolanya bukan seorang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian atau pengelolaannya pihak yang tidak amanah, tentulah harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin. Yeah. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki keputusan nomor 15/3 tahun 1986 yang berbunyi, secara prinsip harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Nah, lihat di sini. Harta zakat ini bisa dikembangkan, diinvestasikan dengan catatan. Ini ya. Ini dari Majma' Al-Fiqih Islami, boleh dikembangkan harta tersebut
Dengan catatan satu, itu sisa dari kebutuhan fakir miskin sudah ditunaikan. Yang kedua, yang mengelola itu harus beri jaminan dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Ada jaminan dari pihak pengelola. Ini bagi ulama yang menganggap boleh. Ya, terus. Di antara dalil pendapat ini bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Urainah. Ya. Sekelompok orang dari Bani Ukal atau Urainah datang ke Madinah, menyatakan keislamannya. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Dan ini juga jadi dalil kalau air susu unta itu boleh, mereka minum air kencing beserta air susu unta. Nah, berarti kencingnya unta, ini kan unta dari hewan yang halal dimakan ya. Maka kencing dari hewan yang halal dimakan tidak najis. Ini menurut sebagian pendapat ulama yang memakai hadis Urainah di sini. Dari tanggapan tentang masalah tadi sebagai zakat itu boleh diinvestasikan. Ini tanggapan dari Ustaz Irwandi. Ya. Dalil ini tidak kuat karena yang dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini. Perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak, harta zakat hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan. Itu proses alami ya. Hewan ternak kan dia ya tambah umur ya, dia itu ada yang hamil, ada yang punya anak lagi ya, itu perkembangan yang wajar gitu. Tidak sengaja untuk diinvestasikan, gampangannya seperti itu. Terus karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para mustahiknya. Ya, terus pendapat kedua sekarang. Investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Nah, ini pendapat kedua tidak boleh. Kalau tadi dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami oke, ya. Terus sekarang Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Rabita Alam Islami. Baca. Pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Divisi Fikih Rabita Alam Islami dalam daurah ke-15 tahun 1998 yang berbunyi, zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. At-Taubah ayat 60. Terus oleh karena itu, harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik, karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya, dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang telah menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka. Nah, lihat ya, alasannya tidak boleh. Nih, alasan tidak boleh. Ini ulama yang mengatakan tidak boleh harta zakat itu diinvestasikan. Alasannya satu, zakat itu wajib diserahkan pada orang miskin langsung. Diserahkan pada yang berhak menerima. Ya, pada yang berhak menerima. Terus yang kedua, investasi itu dapat mengakibatkan, kan bisa bangkrut, mengakibatkan harta tersebut hilang. Kan bisa jadi usahanya tidak jalan. Kalau usaha tidak jalan terus jatahnya orang miskin bagaimana dong? Ya. Karena usahanya tidak jalan. Nah, rawannya di situ. Terus pendapat ini juga merupakan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 9056 yang berbunyi. Nah, ini dari Al-Lajnah Ad-Daimah ya. Ini di masa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Soal apakah lembaga sosial Islam internasional dibolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan di bank syariah hingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik. Investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat. Ya. Jawaban,
Lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya, karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi utang orang yang berutang. Sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Nah, terus Dalil pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Uqbah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Setelah salam, beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang istrinya hingga melangkai pundak sebagian para sahabat. jadi beliau segera gitu. Ada apa gerangan? Beliau keluar dari situ terus. Lalu beliau kembali ke masjid. Beliau melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau. Ia bersabda, Zakartu syai'an min tibrin indana fakaritu ayyahbisani fa'amartu bikismatihi. aku ingat sepotong emas zakat dan aku tidak suka emas tersebut menawanku. Maka aku perintahkan untuk membagikannya kepada para mustahik. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada mustahiknya. Umumnya, kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi yang belum pasti mendatangkan keuntungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Nah, lihat ya. Alasan yang lainnya lagi, kebutuhan orang miskin itu mendesak. Ya, kebutuhan orang miskin itu mendesak. Jadi kalau kita tidak keluarkan segera, ada situ mereka lapar, mereka butuh untuk biaya anak sekolah dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan mereka kan bergulir terus setiap hari gitu. Kalau kita tidak keluarkan berarti kita zolimi mereka. Nah, ini yang terakhir, wallahu alam. Wallahu alam. Pendapat kedua yang melarang investasi zakat sangat kuat dari tinjauan dalil. Juga mengingat sifat amanah di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka. Maka bila celah ini dibuka, dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin. Nah, jadi jika ini tidak ditunaikan, maka ini jadi celah dibuka, dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta orang miskin. Jadi lebih bagus tidak diinvestasikan harta zakat tadi. Ini dari ada perselisihan pendapat di antara para ulama, namun yang lebih tepat tidak diinvestasikan dengan alasan 3 pentingnya ya. Pertama, zakat wajib diserahkan pada yang berhak menerima langsung, ya, yaitu ada orang-orang miskin di situ. Terus yang kedua, investasi itu dapat mengakibatkan harta tersebut hilang karena bisa jadi bangkrut, ya, harta yang sudah diinvestasikan tadi. Yang ketiga, kebutuhan orang miskin itu mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Nantikan rekaman ringkasannya saya akan sertakan di grup Rumah Fikih Muamalat baik untuk ikhwan maupun akhwat yang ada di Telegram. Nah, sekarang kita buka tanya jawab. Ya, sebentar. Bagaimana menginvestasikan harta infak dan sedekah? Sama ya, seperti itu ya. Boleh nggak kami mengeluarkan zakat tiap bulan, namun setelah 1 tahun kami hitung lagi berapa seharusnya. Tiap bulan sedekah saja, tidak dijadikan sebagai wajib zakat. Wajib zakatnya nanti setahun ya, seperti itu saya terangkan tadi. Jadi pakai aturan saja lebih aman. Setiap bulan ya mau seperti itu silakan sedekah ya. Mau 2,5% dia pakai angka juga boleh. Tetapi kalau kita bahas zakat wajib, pokoknya tunggu setahun dulu. Rumah yang dijual dan belum laku sampai 2 tahunan. Rumah yang belum dijual dan belum laku sampai 2 tahunan. Berarti tiap tahun kena zakat ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan bagus nih. Jadi ada rumah, dia sudah pasang iklan tuh ya. Ini rumah. Ini misalnya dari 1 Ramadan dia pasang. 1440 Hijriah. Sampai 1 Ramadan 1441 Hijriah, rumah ini harganya 1 miliar. Ini belum laku. Ya itu belum laku. Sampai 1 tahun itu belum laku. Nah, lihat di sini ada zakat nggak untuk ini? Nah, ini jadi difungsikan sebagai harta dagang.
Jadi kena zakat barang dagangan. Ya. Sebenarnya ada rincian lagi zakat-zakat apa? Emas bagaimana, perak gimana, mata uang bagaimana. Tadi saya baru singgung emas, perak, mata uang. Ada lagi barang dagangan, maka dia kena zakat barang dagangan. Nanti ketika Ramadan 1441 Hijriah dia kena zakat 2,5% dari harga jual rumah seandainya laku. 2,5% dari 1 miliar. Ustadz gimana, saya nggak punya uang tunai, kan rumah saya butuh jual untuk butuh uang gitu. Nah kalau begitu tunggu rumah laku berarti jadi utang dari harta zakat rumah tadi. Wallahu a'lam. Baik, dari Zoom silakan saya buka untuk 2 yang bertanya, monggo. Baik Ustaz, sebelum saya panggil yang resen, saya bacakan dulu ya Cek. Ya. Bismillah, Ustaz, saya belum paham benar penjelasan Ustaz Erwandi Sabtu lalu. Menurut Ustaz Erwandi, apabila ada yang mau membeli emas, tetapi kita tidak mempunyai uang cukup untuk membeli, maka boleh meminta uang muka, tapi akadnya bukan jual beli, tapi titip. Mohon dijelaskan lagi Ustaz. Jazakallah khair. Mungkin pemahamannya titip tapi tidak mengikat ya. Nanti coba dilihat karena video beliau kemarin itu tidak secara utuh ya. Karena kita lagi bahas bukan ke jual beli emas intinya itu, tapi jual beli online-nya yang beliau itu bahas. Ya, nanti coba saya pastikan lagi, saya dengar ulang lagi. Saya pemahamannya nggak seperti itu. Ya, yang jelas yang beliau maksudkan tetap ada yadan biyadin untuk jual beli emas. Adapun uang muka tetap tidak boleh ya, kalau ini ya dari keterangan beliau yang lainnya juga ya. Karena yadan biyadin tidak terpenuhi di situ. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ada lagi? Baik Ustaz, saya panggil yang resen. Untuk yang resen, harap pertanyaannya singkat. Dengan umum kata, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai jual beli rumah harusnya kemarin sih Ustaz ditanyakan. Anak beli rumah di perumahan Salaf ya. Nah, kemudian kita beli rumah dalam kompleks, tentunya termasuk dengan jalanan di depan rumah. Iya. Nah, 3 tahun yang lalu pada saat anak beli rumah itu, depan rumah itu belum dipasangkan paving block. Pada saat developer mau memasang paving block, mandornya itu, beliau juga sudah orang ngaji juga ya, itu menyampaikan nggak usah dipasang dulu semuanya, karena masih akan ada kendaraan besar yang akan lewat ya. Tapi itu hanya 1 blok aja sih, hanya beberapa rumah, isinya hanya 12 rumah totalnya. Nah, sampai itu 3 tahun yang lalu, sampai sekarang paving block itu tidak dipasang dan mandor sudah meminta kepada developer belum mau juga untuk membangun. Padahal waktu itu 3 tahun yang lalu sudah pengen dipasangin paving block. Bolehkah Anda meminta pertanggungjawaban dari si mandor, karena mandornya itu sampai sekarang masih kerja pada developer itu, Ustaz. Nah, Ustaz. Rumah sudah ada berarti Ibu sudah menempati rumah tersebut? Sudah sejak 3 tahun yang lalu, tapi jalanannya itu baru sekitar 50%. Jadi Anda harus melewati jalanan yang kalau hujan becek dan ya kayak gitu lah Ustaz, segala macamnya. Dan Anda sudah berapa kali minta kepada mandornya untuk menyampaikan ke developer, tapi developernya sampai sekarang belum mau lagi membangun. Soalnya dulu kan mereka sudah membangun, tapi sama mandornya kan dilarang dulu. Ternyata sampai sekarang nggak ada pembangunan lagi, masih ada paving kosong di sebelah sana. Bolehkah Anda minta tanggung jawabannya dari si mandornya itu, Ustaz? Boleh, biar nanti dipasang itu. Nanti dia makan harta zolim, nggak ditunaikan hak orang tuh. Itu kan hak orang itu, dia sudah janji ya, juga. Itu zolim ya Ustaz. Iya. Kan? Karena kan kita belinya sama dengan jalannya Ustaz. Iya kan sudah masuk di situ. Apa yang sampaikan kepada mandornya itu, Ustaz? Ya bilang aja bertakwalah pada Allah gitu aja. Nah, Ustaz, intinya Anda boleh meminta pertanggungjawaban dari Iya bisa, itu hak ibu. Itu, iya, hak ibu karena di perjanjian juga sudah ada seperti itu. Nah, Ustaz, sampaikan baik-baik aja, Bu. Ya. Satu lagi dari Zoom silakan. Baik, saya panggil yang resen kembali. Ada Sujang, Bapak Sujang, silakan buka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, aku mau tanya Ustaz, ini terkait dengan apa namanya, sebenarnya bagaimana itu kriteria menurut tuntunan Rasulullah itu terkait dengan fakir dan miskin. Nah, Misalkan karena misalkan apa namanya terkena PHK, tidak ada penghasilan, namun sebenarnya ada misalnya kendaraan atau tanah gitu, apakah bisa dikatakan fakir miskin? Itu Ustaz. Terima kasih. Nah, mudah sebenarnya ini untuk standarnya. Kebutuhan pokok terpenuhi atau tidak? Jadi bukan sekadar di PHK, Pak. Kebutuhan pokok terpenuhi ataukah tidak? Dia untuk disebut fakir atau miskin tadi. Jika dia di PHK, tabungan masih ada. Dia masih bisa jual sesuatu gitu. Tanahnya masih bisa laku juga. Kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi. Ya, kalau mau dikategorikan fakir miskin nggak bisa. Kecuali dia di PHK, nggak punya penghasilan lain lagi. Kebutuhan sehari-hari pokoknya dia jual apa saja yang dia miliki, tidak terpenuhi lagi. Nah, sudah nggak ada jalan lagi, nah itu dia fakir miskin tuh. Jadi cuma perbedaannya kalau fakir dengan miskin. Kalau fakir ada misalnya fakir ini lebih sengsara daripada miskin ya. Fakir itu dia punya 10 kebutuhan pokok. 10 kebutuhan pokok misalnya. Cuma 3 terpenuhi, 7 tidak terpenuhi. Jadi lebih daripada 5 tidak terpenuhi gitu. Ya. Banyak yang tidak terpenuhi untuk dia. Kalau miskin 10 kebutuhan pokok. Ya, 10 kebutuhan pokok. Dia di bawah dari 5 itu yang tidak terpenuhi saja. Jadi misalnya sudah 6 terpenuhi, ya 4 itu belum. Gitu. Jadi lebih sengsara fakir. Jadi intinya lebih sengsara fakir daripada miskin. Jadi dari standarnya itu kebutuhan pokoknya. Jadi kalau misalnya dia di PHK terus untuk makan sulit, untuk biaya anak sekolah sulit, kehidupan sehari-harinya sulit, nah dapat digolongkan fakir dan miskin itu. Jadi dilihat keadaannya seperti itu. Karena ada di PHK dia punya usaha lain banyak, kendaraannya juga bisa dijual. Dia juga bisa ganti usaha lain, dia bisa berbisnis dengan apa yang dijual tadi, bisa seperti itu. Gak digolongkan dia sebagai fakir atau miskin. Wallahu a'lam. Iya, kalau apa namanya maksudnya belum mau menjual gitu ya, kemudian ketika misalnya terdaftar, kemudian ada apa namanya zakat, apakah itu bagaimana ya, apakah boleh diterima atau bagaimana misalnya seperti itu? Kan orang harusnya punya kesadaran sendiri gitu ya. Saya misalnya miskin gitu, saya berhak nerima nih, saya ambil. Namun kalau dia punya harga diri kan, enggak, saya masih bisa ada kendaraan saya, kok kenapa saya dikasih? Harusnya kan dia punya rasa seperti itu kan. Ada yang lebih sengsara pada saya kok. Saya nggak mau nih lah. Saya kasih ke orang yang butuh saja. Biasanya kalau orang dia nggak mau dikasih, dia kayak begitu dia. Enggak, saya masih mampu kok. Saya masih bisa kerja kok. Saya masih ada kendaraan saya kok. Saya masih ada ini, masih ada itu. Gitu. Nggak boleh ya misalnya? Iya, asalnya nggak nerima. Kalau istilah fakir miskin yang urutannya itu, apakah yang misalnya ada kerabat terdekat? Nah, cari kerabat terdekat dulu, Pak. Cari kerabat terdekat. Jadi Pak Sujang misalnya punya, ini ada tetangga, tapi ada juga kerabat. Kerabat juga miskin, tetangga juga miskin, atau ada kenalan juga miskin gitu. Lebih dahulukan kerabat. Kerabat ya. Untuk dibayarkan zakatnya. Walaupun jauh bagaimana misalnya? Walaupun jauh kan? Ditransfer aja. Iya kan, bisa diniatkan ditransfer saja, bisa. Memamurkan dia lebih utama pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Iya. Baik, cukup ya. Baik, lewat WA silakan baca. Ustadz izin bertanya, Ya. jika ada teman yang meminta bantuan kita lalu dia bilang nanti ada uang jajan buat kamu, tapi dia nggak nyebutin nilai uangnya, apakah termasuk gharar Ustadz? Ya, kan cuma kasih cuma-cuma, nggak disebut nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau ikatan pasti mau kerja gitu, upah, nah, itu harus jelas. Dan kalau ini nanti saya kasih kamu sesuatu ya nggak apa-apa, kan cuma sekedar hadiah. Hadiah ada yang tidak jelas tidak masalah.
Ya, karena tidak akad muawadhat yang situ ada untung di dalamnya. Baik. Ya, telepon langsung silakan ya. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Ya, silakan. Iya. Ikut 2 program dari pusatnya, satu keagenan, satu distributor. Yang agen itu dia hukumnya kan dia itu sistemnya dropship. Nah yang distributor itu dia harusnya kan nyetok, tapi kadang nggak nyetok, jadi kita pesen datang ke kita, dikirim dari kita. Itu gimana ya Ustaz? Jadi coba diulang. Jenengan kerja, ya terus Di online shop, terus owner saya ikut 2 program dari pusatnya. reseller dan dropship. Ya, Ya terus nah yang kan kalau dropship itu kan harus ngikutin sistemnya pusat ya Ustaz. iya, nanti dia ya promokan gitu, kemudian kalau ada Ya. yang mau pesan nanti dari pusat yang kirim gitu ya. Nah ini owner saya ini yang saya tahu kan dari pusat ini 20% untuk reseller dari owner saya ini. Tapi owner saya ngasihnya 15% Ustaz. Ke Itu gimana ya? owner kasih 15% kemana itu? Ke reseller owner saya. Jadi ada pusat, terus owner itu punya reseller lagi. Nah kayak gitu boleh nggak Ustaz? Reseller nanti baru ke konsumen gitu ya. Iya. Reseller ini harus punya stok. Reseller nggak punya stok nggak apa-apa, sama juga kayak dropship gitu Ustaz. Ya berarti dropship sebenarnya itu. Iya. Saya samakan persepsi dulu. Kalau istilah untuk jualan online itu dropship itu nggak punya stok. Iya. Dia hanya nanti yang punya barang langsung kirim kepada konsumen. Kalau reseller itu harus ready stock. Iya. Sehingga nanti keuntungan untuk reseller lebih besar karena dia kan siap punya modal dulu gitu. Ya. Nah masalahnya menurut saya juga yang distributor itu kan harusnya nyetok ya dia ya. Tapi dia nggak nyetok Ustaz. Ya taruhlah dia dua fungsi lah, ada dropship, ada reseller di situ. Iya. Ya. Kadang-kadang kita kan ganti-gantian gitu sistemnya, kadang dropship, kadang distributor. Tapi yang distributor pun kita jadi mesen dulu, barang datang ke kita baru kita kirim ke reseller kita. Iya, iya. Nah, Barang sudah ada ya baru kirim ya. Terus nah terus kan sistemnya itu kan dari pusat ini ditentuin 20% untuk reseller kita ya. Nah, tapi owner sayanya ngasih 15%. agak amanat dia berarti. Owner nggak amanat karena disuruh ke reseller 20% kan? Iya. Berarti dia dapat untung nanti lebih besar lagi dari situ. Terus kalau misalnya dia kan masang iklan ya owner saya buat ngambil reseller ya. Iya. Nah di iklannya itu misalnya dicantumin A, B, C, D gitu kan, dapatnya gitu keuntungan dari reseller kita tuh A, B, C, D. Nah kita ini baru misalnya ngasih sampai B. Nah yang C, D, E-nya itu Dia nggak kasih. kita belum punya. Baru akan gitu Ustaz. Baru akan, terus kadang juga kita kudu diminta dulu gitu, harus diminta sama reseller, katanya kita dapat ini, kok belum dikasih sampai sekarang. Akhirnya saya bilang ke owner, owner baru ngasih. Itu kayak gimana Ustaz? Dia nahan terus sudah tadi dapat diskonnya juga kurang, terus dia nahan hak reseller juga berarti. Zolim di reseller berarti zolim di owner. Berarti itu zalim ya Ustaz ya? Iya. Ke reseller. Iya, nggak sesuai janji dong. Saya sebagai karyawannya gimana Ustaz? Oh, kamu karyawan dari owner ini. Iya. Ingatkan dia. Sudah Ustaz, udah berulang kali kita ingatkan gitu ya. Sampai teman-teman saya yang lama pun udah pada ngingetin, tapi masih begitu. Ada teman saya yang udah mau 2 bulan ini, waktu dua pekan masuk dia mau resign, ditahan-tahan katanya. Kamu tuh baru 2 pekan, kan kedepannya belum tahu kita kayak gini-gini, entar kedepannya kayak gini kayak gitu Ustaz. Jadi ditahan, tapi sampai 2 bulan ini belum ada perubahan. Yang tahan majikannya, ownernya. Iya. Nah, berarti dia sudah ada gelagat juga, ada masalah, makanya dia pengen keluar gitu. Iya, coba timbang-timbang aja lah kalau nggak bisa nasihati daripada zolimi orang di bawah. Nah iya, berarti itu masuk zalim ya. Iya, kasihan. Baik tinggal berarti ya. Iya.
Allahu a'lam. Makasih. Baik, baca lagi lewat ya. Baca lagi lewat WA. Kalau uang simpanan itu uang sisa gaji yang dikumpulkan setelah dipotong zakatnya, apakah tetap harus dikeluarkan zakatnya juga, Ustadz? Iya, nanti kumpulkan setahun aja ya, setahun simpanan berapa gitu ya. Jangan pakai tiap bulan karena nanti berbeda gitu ya. Silakan telepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Oh ya, saya mau bertanya tentang aplikasi Ustadz. Jadi aplikasi ini itu bisa transfer antar bank tanpa biaya admin 6.500 Ustadz. Berarti flip ya. Nah iya benar Ustadz. Iya, Itu terus? bagaimana ya Ustadz? Saya kurang rekomendasikan. Oh seperti itu ya Ustadz. Saya pelajari sistemnya belum temukan sisi ininya ya, karena dia kayaknya punya jadi ibu misalnya mau transfer ke bank A gitu ya, dia sudah punya rekening bank tersebut dan punya Iya, benar, Ustaz. punya rekening banyak dia itu, sehingga ketika kita transfer dia bisa ini. Tapi ada bank-bank tertentu yang itu sebenarnya tidak bisa transfer lintas bank kecuali ada biaya admin gitu. Nah, kalau dia mutlak seperti semua, wallahu alam ada sesuatu yang nggak jelas di situ ya, ada yang bermasalah ya. Oh iya benar Ustadz. Iya, jadi baiknya sebaiknya dihindari dulu. Dihindari aja ya Ustadz ya. Iya, Oh ya, makasih Ustadz untuk pencerahannya. iya, Allah ibarik fiik. Jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Sebentar, ada di YouTube, saya baca satu lagi. Bagaimana hukumnya menerima tawaran proyek kerja dari teman yang nantinya berhubungan dengan bank, seperti membuat sebuah aplikasi atau yang berhubungan dengan IT-nya gitu ya. Kalau mendukung langsung baiknya tidak terima proyek dari bank tadi. Ada telepon? Belum. Baik, saya balik ke Zoom dulu terakhir, silakan di Zoom. Ada 2 pertanyaan lagi, silakan. Baik Ustaz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Ya. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya, saya pernah bekerja di salah satu lembaga amil zakat nasional di daerah saya, di mana lembaga ini tidak hanya mengelola dana zakat, melainkan ada dana infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya. Iya. Gaji yang saya peroleh salah satu komponennya ada komisi dari penghimpunan yang saya lakukan. Bagaimana hukum bekerja di lembaga amil tersebut? Dan gaji yang saya peroleh apakah halal? Jazakallah khair Ustaz. Kalau yang seperti saya jelaskan tadi, dia posisinya ambil potong dari zakat yang diserahkan. Wallahu alam, saya tidak setuju itu. Ya, jadi dia tidak ambil dari zakat itu. Namun kalau ada misalnya setiap ada yang bayar zakat, dia katakan ini infak untuk lembaga zakat ini, silakan dimanfaatkan bebas. Nah, itu bisa untuk gaji karyawan gitu. Tapi kalau tidak seperti ini ya, tidak seperti ini keadaannya, maka baiknya tidak, ya mungkin timbang-timbang lah. Karena nanti dia main potong-potong dari infak, sedekah, ada wakaf gitu kan, nggak punya hak di situ. Kan ini cuma perantara saja. Ya perantara saja gitu. Kalau mau ya kerja sosial, mau ngambil potongan dari situ, wallahu alam ya. Saya kurang setuju. Seperti saya jelaskan tadi tentang masalah ambil zakat. Baik. Satu lagi dari Zoom, silakan. Dan untuk yang lain saya panggil dengan Umu Aden, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, ini saya mau nanya supaya saya nggak salah itu. Saya kan kemarin itu ada makan zakat harta logam mulia. Iya. Itu saya tidak mau punya uang tunai, saya menjual itu, terus saya menjual logam mulia saya. Pasti kan antara membeli dan menjual itu pasti ada harga yang berbeda Ustaz ya. Iya. Dimana itu umpamanya saya menjualnya itu kan lebih rendah daripada saya waktu membeli. Itu patokannya bagaimana Ustaz ya? Menghitung itu 85 gram dikalikan 1 juta atau 80 gram artinya saya jual kepada toko itu Pak Ustaz. Gampang saja Bu. Uang yang diperoleh Ibu berapa? Itu hitungannya gini Ustaz, dia kalau saya jual itu dia mau pakai harga buyback itu umpamanya kalau 950-an Ustaz per gramnya. Berapa? 950.000 per gramnya. 550.000. 950. 950.000. Berarti Ibu peroleh 950 per gram kan? Iya kan? Iya. Iya, berarti pakai hitungan ini untuk zakat Ibu. Oh
Oh, berarti 85 gram dikalikan 950. Iya, ya, terus kalikan 2,5%. Iya, J. Dan Ustaz sama satu lagi, Iya. umpamanya kemarin itu saya sudah membakar zakat harta, ternyata saya pas di bulan Sabar itu saya hitung-hitung ternyata saya itu ada selisih kurang bayar Ustaz. Apakah di bulan Sabar itu saya mau mengeluarkan Ustaz? Ada apa tadi Bu? Agak kurang jelas. Ulang lagi. Salah hitung. Salah hitung zakat. Iya. Terus? Salah hitung zakat harta saya itu kurang bayar Ustaz. Di bulan Sabar apakah saya yang boleh makan Ustaz di bulan itu? Jadi ada yang kurang yang Ibu ini belum keluarkan gitu. Iya, iya. Keluarkan lagi Bu, keluarkan lagi. Iya. Oh iya. Iya. Berarti betul saya Ustaz. Ya, baik. Ustaz jawabannya. Baik. Waalaikumsalam. Saya beralih terakhir ke YouTube dulu ada. Keluarga anak gaji cuman cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi punya tanah yang cukup luas dan pernah ditawar senilai ratusan juta. Apa tanah tersebut harus dikeluarkan zakatnya juga? Kalau sudah jadi barang dagangan dulu ya, sudah ditawarkan dulu, jangan cuma sekadar nilai. Kalau belum diniatkan, belum dipasang plang ya, mau dijual, nah berarti belum jadi barang dagangan. Kalau belum jadi barang dagangan, belum kena zakat. Kalau sudah pasang terus 1 tahun belum laku, nah baru nanti ada zakat dari barang dagangan ini berupa tanah. Baik, terakhir WA silakan. Ustadz izin bertanya, kalau di kegiatan sosial pengumpulan zakat, infak, dan dilakukan kegiatan pembagian sembako untuk fakir miskin, apakah panitia boleh mengambil dana zakat tersebut untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Baiknya tersebut? tidak, cari dana yang lainnya, tidak ada dana zakat selalu pernah pada fakir miskin saja, jangan potong dari itu untuk kegiatan panitia atau operasional panitia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita bahas pagi ini. Insyaallah besok lagi bagi yang belum sempat terjawab bisa bertanya besok, dan kami punya grup juga, saya sertakan linknya di channel YouTube Rumah Isra ya. Ada linknya di situ di video ini. Untuk bergabung dengan grup silakan manfaatkan grup tersebut. Ada waktu untuk konsultasi dan ada waktu juga untuk saya kasih ringkasan materi dan info seputar kajian pagi ini tentang sekolah fikih muamalah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.